Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kita akan bahas salah satu kasus di bab listrik, yaitu tentang kasus pencurian listrik. Pencurian listrik di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Hal ini sudah marak dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita, baik oleh pedagang kaki lima, rumah tangga, bahkan perusahaan-perusahaan pun masih sering melakukan pencurian listrik. Berdasarkan data PLN tahun 2018, PLN melaporkan bahwa terjadi kerugian akibat pencurian listrik sebesar 10 triliun rupiah. Nah, besar banget kan? Dan ternyata, dalam melakukan pencurian listrik tersebut, ada beberapa modus yang dilakukan oleh pelanggan. Yang pertama, mengganti MCB meteran. MCB atau Miniature Circuit Breaker adalah alat yang berfungsi untuk memutus arus dan membatasi daya listrik yang kita gunakan. Tujuan untuk mengganti MCB adalah untuk mendapatkan daya listrik yang lebih tinggi, tapi membayar dengan harga yang sama dengan sebelumnya. Yang kedua adalah mengakali KWH meter atau meteran listrik, yaitu dengan cara menurunkan kawat jumper antara terminal 1 dan 3 meteran listrik tersebut. Tujuan dari mengakali KWH meter ini adalah untuk menurunkan catatan penggunaan listrik sekaligus menurunkan biaya tagihan listrik yang kita gunakan. Yang ketiga adalah kombinasi antara modus 1 dan modus 2. Cara ini paling populer dan paling sering digunakan oleh masyarakat, di mana pelanggan akan mengubah daya listrik dengan cara mengganti MCB meteran, sekaligus mengakali KWH meter agar sesuai dengan keinginannya. Tujuan dari modus ini adalah agar dapat menggunakan listrik dengan sebanyak-banyaknya dan membayar dengan sedikit-dikitnya. Yang keempat adalah menyambungkan langsung ke penerangan jalan umum atau PJU. Cara ini sering digunakan oleh para pedagang kaki lima untuk menyalakan alat elektronik, yaitu dengan cara menyambungkan langsung ke kabel-kabel PJU di sekitarnya. Keuntungan dari cara ini adalah mereka dapat menggunakan energi listrik sepuasnya tanpa harus membayar tagihan listrik yang mereka gunakan. Yang pertama yaitu menerapkan hukuman yang berat. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 51 Ayat 3 menjelaskan bahwa hukuman bagi pencuri listrik adalah kurungan penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar. Yang kedua adalah PLN melakukan kegiatan P2TL, yaitu penertiban pemakaian tenaga listrik. P2TL ini terdiri dari rangkaian kegiatan perencanaan, pemeriksaan, tindakan, serta penyelesaian yang dilakukan oleh petugas PLN kepada para pengguna listrik dari PLN. Biasanya, dalam kegiatan P2TL ini, PLN mendatangi rumah warga dan memeriksa meteran listriknya. Jika warga tersebut melakukan pencurian listrik, maka PLN akan memberikan sanksi, bisa berupa pemutusan arus listrik, bahkan memberikan denda kepada warga yang mencuri listrik tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kasus pencurian listrik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.